Sosialisasi dan penyuluhan narkoba pemerintahan. Nah, ini juga lulusan Universitas Tadulako jurusan ilmu sosial, ilmu politik. Ibu berdiri, Bu. Kemudian staf ahli Bupati bidang ekonomi Ledo. Berdiri Pak Makmun Ledo. Semua alumni kan? Ada Pak. Masih ada lagi? Masih ada Pak. Bidang pembangunan Bahasa Jula. Kemudian habis mantan sekta. Saya tarik kembali beliau itu untuk memberikan petunjuk dulu, karena saya masih baru. Saya angkat kembali dia menjadi staf khusus, tapi tidak digaji oleh dana APBD. Dia digaji oleh dana Prusda, perusahaan daerah. Kemudian namanya Pak Kasmudin. Saya minta beliau itu untuk membantu saya dalam berpikir soal SKPD ini, yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Mohon maaf Pak Rektor, ini Bapak punya staf, Bapak Dr. Sitali. Mungkin belum melapor Bapak karena baru kemarin diberikan SK-nya. Kemudian ada lagi staf khusus Bupati bidang kerjasama daerah, yaitu Bapak Rahman. Ini juga adalah putra Banawang Donggala. Ada 5 orang mereka, semua saya angkat dari staf khusus yang membantu saya berpikir untuk membangun Donggala. Saya sebetulnya tidak pintar, tapi saya memanfaatkan orang-orang pintar sehingga akan menjadi pintar nanti. Nah, itulah namanya pimpinan. Jadi memanage. Tidak perlu kita buat pintar, dan tidak perlu terlalu, kalau kita nanti mengangkat orang-orang pintar, nanti dia bodoh-bodoh kita. Jadi saya ambil yang biasa-biasa saja untuk membantu saya. Kemudian saya mau sampaikan bahwa pertama saya menyambut dengan senang hati setelah saya dapat undangan untuk menghadiri acara ini. Langsung saya sampaikan sama Pak Camat. Pak Camat, saya mau kami berpakaian kumpulkan desain acara. Nah, ini baru kemarin hari, kalau tidak salah baru 3 hari lalu saya dapat undangan. Saya sampaikan Pak Camat, kondisikan, dan saya ikut menjemput Pak Rektor. Saya bukan bersama-sama rombongan Pak Rektor, tapi saya sebagai tuan rumah menjemput kehadiran dan kedatangan Rektor Universitas Tadulako. Ada alasannya. Pertama adalah saya lahir di Universitas Tadulako Palu. Saya tahun 76, 77, 78, 80 bersama dengan Pak Salam. Saya termasuk mahasiswa yang cukup lama di UNTAD, dan banyak jabatan yang saya pegang di UNTAD ini. Terakhir saya sebagai komandan resimen mahasiswa. Ini dosen saya ada Pak Mapalahere. Alhamdulillah, dan pertama kali peletakan batu pertama di Universitas Tadulako Ondo itu sudah saya orang yang pertama kali diberikan oleh Pak Prof Matulada sebuah kendaraan Opel untuk menjaga dan mengamankan kampus karena waktu itu terjadi pergolakan.
antara Universitas Tadulako dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah kami kelompok resimen mahasiswa itu mampu membantu dan aman kehadiran Profesor R. Menteri Pendidikan Daud Yusuf waktu itu, sehingga akhirnya bukan menteri yang datang meletakkan batu pertama Universitas Tadulako ini, tetapi adalah Dirjen Profesor Dr. Tisna Mijoyo. Dan waktu itu saya masih punya dokumen lengkap sebagai orang yang berdiri di belakang beliau dan membackup. Akhirnya Rektor Profesor Patulada, saya yang selalu menjadi pengawal sebagai komandan Propos Resimen Mahasiswa waktu itu. Itulah perjalanan dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya menjadi pengurus pramuka bersama Pak Fajar Adam dan sebagainya dengan Pak Farid Mapalahere. Ini perjalanan saya di UNTAD itu Bapak, sehingga perlu juga saya sampaikan bahwa saya bagian yang tidak terpisahkan dari Universitas Tadulako Palu. Sudah sarjana saya belum mampu meninggalkan kampus itu. Terlalu banyak kenangan yang dilakukan, karena saya adalah salah satu bagian dari alumni Kampung Buminyur, kampusnya Buminyur, yang ketika itu masih Universitas Tadulako cabang Unhas. Perjalanan Bapak, sehingga setiap tahun memposma mahasiswa, dulu namanya posma, kemudian berubah menjadi bimbingan, kemudian berubah lagi menjadi orientasi, kemudian berubah lagi menjadi apa lagi namanya. Saya adalah penghuni kampus di Buminyur itu, diberikan oleh satu ruangan Bapak Faisal Said Asman, kau tinggal di ruangan ini, saya gaji kamu 1 bulan beras. Dikasih beras saya 1 bulan Pak, hanya saya saja. Kemudian saya pamit lagi, Pak boleh ditambah teman saya 1? Boleh, namanya Idris Sagala. Saya sudah tidak tahu di mana Bapak itu, katanya dia sudah masuk polisi dan sekarang sudah jadi Kapolres gitu. Pemimpin lalu mengatakan, ya kita kurangi dari 75.000 menjadi 50.000. Seperti itulah murahnya pendidikan waktu itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, perjalanan akhirnya saya melamar di Universitas Tadulako Palu menjadi dosen di Sospol, karena kedekatan luar biasa dengan Pak Matulada dengan Pak Faisal Said, sehingga menjadi dosen luar biasa. Di saat menjadi dosen saya melamar menjadi pegawai Departemen Penerangan. Akhirnya saya masuk di testing, alhamdulillah saya lulus juara 1. Maka saya memilih di Departemen Penerangan. Pertimbangan saya begini, kalau saya menjadi pegawai penerangan, saya bisa juga jadi dosen sore atau malam. Maka saya memilih itu. Akhirnya saya menjadi pegawai penerangan, lalu kemudian tidak lama kemudian Gus Dur bubarkan Departemen Penerangan itu. Habis gelap terbitlah terang. Nah, begitulah perjuangan Bapak, sehingga saya ini termasuk orang yang sudah tertempa. Tidak bisa tidur, kecuali kita berdiri atau duduk sama-sama. Duduk sama-sama di loli, angkut loli, anak sekolah. Kemudian 2 saya drop ke Pantai Barat, angkut pegawai, anak gajinya. Kemudian setelah itu kemarin lalu saya tandai dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah dinas pegawai 1.000 uang. Jadi ada solusinya. Yang pokok mereka loyal dulu tinggal di Donggala. Baru. Kemudian masih banyak Pak. Kalau APBD kita, PAD kita naik menjadi 75 ke depan, 75 akan menjadi 150 dan sebagainya, saya akan beri tunjangan daerah. Saya tidak mau makan sendiri di dana. Saya akan beri tunjangan daerah kepada pegawai negeri yang bekerja rutin di wilayah Kabupaten Donggala. Itu akan kita beri. Yang berikutnya Pak Rektor, saya 100 hari kerja ini melatih
melakukan pendidikan dan pelatihan kepala desa 167 kepala desa. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa sudah diajarkan mereka. Belum diajarkan di daerah lain, kami sudah mulai. Yang kedua, ilmu pemerintahan, manajemen pemerintahan desa. Yang ketiga adalah manajemen pengelolaan keuangan desa. Ini yang penting mereka, Pak. Kasihan mereka ini dapat ADD hanya 60-70 juta per tahun, sudah berpuluh-puluh tahun. Kemarin saya kasih naik ADD mereka dan sekaligus gaji. Yang keempat, menyangkut kewenangan. Biar kepala desa paham tentang yang mana kewenangan dia, sehingga jangan berkelahi antara BPD dengan kepala desa. Kepala desa mengatakan jangan main BPD, Komio, saya ini SK Bupati. BPD bilang ya jangan kau main juga, saya juga SK Bupati. Ya, kalau sudah begitu BPD dengan kepala desa kabur di desa. Nah, sehingga kepala desa dilatih kemarin biar dia paham kewenangan. Sekaligus saya belikan baju tentara satu pasang, lengkap dengan satu lah. Berdiri semua Pak Kepala. Albert, ya, unggulan. Satu lagi yang belum saya, sementara saya pikir-pikir dulu, senjata Pak. Pistol, tapi harus izin dulu sama Komandan Kompi dan apa nih dengan badan baru. Oke. Kemudian ini mereka kemarin saya berikan baju lengkap, baju latih untuk dipakai hari Jumat, hari Sabtu ketika kerja bakti. Nah, ini pakaiannya mereka untuk hari Jumat, hari Sabtu. Untuk hari Senin pakaian limas lengkap, tanda pangkat, tanda jabatan, popori, ini kemudian patunya mengkilat. Karena itu dipakai untuk hari Senin upacara. Hari Selasa, Rabu itu saya belikan pakaiannya mereka pakai keki, lengkap juga tanda pangkat, tanda jabatan dan sebagainya. Sehingga kepala desa menghadap sama Pak Camat, kepala desa menghadap kepala dinas, kepala desa menghadap sama SKPD, menghadap sama bupati, lengkap dengan pakaian dinas. Tidak ada lagi yang pakai baju kaos, Pak. Kita harus memberi contoh. Bagaimana kalau pimpinan desanya juga tidak karu-karuan, bagaimana masyarakat juga bisa berdengar. Nah, ini dibenahi dari desa karena ke depan adalah sesuai dengan program yang saya sampaikan itu membangun desa 15 kilat. Sederhana sekali. Itu. Saya mulai dari pelatihan kepala desa sehingga mereka menandatangani sesuatu yang berkaitan dengan tambang dan sebagainya, karena Donggala ini cukup potensi tambang, Pak. Hampir semua jenis tambang. Jadi mereka tidak salah kaprah, dia paham apa yang dia lakukan. Dan mereka sudah saya kasih naik gaji, Pak, dari 350.000 menjadi 1 juta berapa? 1.300.000. Jadi mereka 2015 saya kasih naik lagi. Karena bersamaan dengan naiknya APBD kita, PAD kita ke depan bertahun-tahun. Setelah itu saya ikuti lagi dengan ketua BPD. Setelah ketua BPD, saya ikuti lagi dengan pegawai SARA. Itu nanti akan dilakukan workshop kepada pegawai SARA, kemudian BPD dan Dewan Adat. Setelah Dewan Adat diikuti lagi dengan kepala-kepala dusun dan ketua RT, workshop juga. Itu nanti saya kumpul semua, Pak, untuk pemahaman semua ini pemerintahan mereka. Biar tidak bingung mereka ini menghadapi dengan begitu banyaknya persoalan yang dihadapi di pemerintahan. Sehingga kepala desa tinggal membagi tugas. Ketika mereka mendata orang-orang miskin, Pak, sudah tidak lagi berbeda-beda, Pak. Kenapa berbeda itu, Pak? Karena laporan informasi dari orang yang didapat di situ. Berapa sesungguhnya orang miskin di sini, Pak? Pak Ketua RT. Pak nenjak ini kubutu. Padahal dia kepala desa, dia ketua RT. Kenapa dia begitu, Pak? Tidak ada begitu. Dunia sekarang tidak boleh lagi pengabdian, Bapak. Kecuali anggarannya tidak ada. Mungkin lagu Padamu Negeri tetap kita gencarkan. Lagu Padamu Negeri kita gencarkan. Bapak dari perguruan tinggi, dari Universitas Tarulako, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari seluruh materi tentang itu. Kemudian yang terakhir, Rusda itu diberikan. Empu. Saya di belakang kalian. Empu. Seperti itu, Bapak. Rusda yang kita harus berikan. Sehingga ini pemerintah daerah yang memfasilitasi. Mister namanya Mister Gong Xiao. Itu orang Cina, Pak. Kita menunggu orang dari mana lagi membangun daerah. Orang Cina kita harus pakai, Pak. Karena dia punya uang. Kita mau mengharapkan dana APBD membangun Donggala, Pak, hanya 841 M tidak cukup.
Kemarin saya MOU dengan Mr. Jujin, itu yang dari Cina juga Pak. Dia tinggal di Bintan, di Singapura dan Bintan. Dia membangun hotel di Pusentasi dan menjadikan Pusentasi itu sebagai kawasan, betul-betul kawasan wisata. Dengan membawa pasar sudah MOU. Saya katakan kepada Pak Kadis, jangan ditahan-tahan izin. Berikan izin itu dan permudah. Nanti sudah kita keluarkan izin, kita berikan apa segala macam, lalu mereka 6 bulan kita evaluasi. Kalau tidak ada kita cabut. Begitu. Tapi jangan awal mereka mau bekerja, mau memulai, lalu kita hambat, kita persulit. Jangan, karena kita mau mengharapkan mereka untuk merubah daerah ini. Kemudian di pantat kapal itu Bapak sudah hampir mau MOU dalam waktu singkat, itu Mr. Lee untuk membangun pantat kapal. Jadi saya mulai dari Loli, pintu gerbang Loli. Di sana ada yang ini, Loli itu akan dijadikan pusat kota satelit. Jadi kita perlebar jalan dari 6 meter menjadi 12. Kemudian di sebelah kanan kita cutting gunung, baru kita bangun rumah petak 10 km rumah petak. Kalau 10 km itu setelah sebelum Panggang dan setelah Panggang. Itu Pak, kelurahan itu. Apa di 10 petak itu Pak? Yang pertama 50 petak untuk penjual durian. Khusus durian semua. Durian dari pantai barat, dari Laluduk bawa di situ. Yang lagi dibawa di pasar situ. 50 petak untuk penjualan pepaya dan pisang, 50 petak untuk penjual kadondo, 50 petak untuk rambutan, 50 petak untuk serikaya, 50 petak untuk lemon, 50 petak untuk jual topu-topu Pak, seperti yang di depan ini, 50 petak untuk jual pisang Pak, 50 petak untuk jual onde-onde, 50 petak untuk jual kastri Solo, 50 petak untuk jualan apa, pondi-pondi, 50 petak untuk jual konto-konto, 50 petak tuta dada, 50 petak tuta kelo, 50 petak kaledo, 50 petak semua yang berbau kuliner dan sebagainya dipusatkan di 10 km itu di pinggir jalan. Nanti saya desain itu jalan yang Loli, Kabonga itu sana, lebar. Di situ di rumah. Itu insya Allah investornya sudah. Itu Pak. Jadi ini untuk menghidupkan masyarakat. Artinya kita ciptakan lapangan kerja sehingga tenaga kerja terserap. Kita tidak lagi membawa orang dari mana. Kasihan masyarakat Donggala ini. Pak Rektor saya sampaikan Pak, 48,9% miskin Pak. Kita urutan kedua setelah Parigi Motong. Palu yang urutan pertama itulah hanya 8, sekian kemiskinannya. Ini yang saya mau genjot. Sehingga betul-betul masyarakat terberdaya. Masyarakat saya ini Pak banyak bekerja di Palu. Dia lari ke Togo Pak, ke Boya. Dia lari ke luar negeri Pak. Dia lari berbagai macam daerah dia pergi Pak. Tidak ada lapangan kerjanya. Sehingga di pantat kapal itu akan kita bangun rumah makan. Di depan ada pantat kapal yang begini, laut itu masuk Kabonga Pak, yang begini. Nah ini akan kita bangun jembatan. Kemarin Kementerian Keuangan sudah 3 kali datang sharing dan dia siap untuk memberi dana secara bertahap untuk membangun jembatan. Mungkin seperti Kota Palu itu agak berat jembatan itu, tapi kami buat jembatan yang bisa memuat mobil kecil, mobil trek tidak, tetap mobil trek masuk begini. Kemudian di bawah jembatan itu kita bangun rumah makan terapung yang dibuat dari kapal, sehingga ada lampu-lampu hias dan sebagainya. Kemudian kita bangun rumah ibadah di tempat itu, karena itu akan menjadi tempat pertemuan orang banyak. Kita bangun kolam renang dari air tawar dan dibangun kolam renang dari air laut. Ada 2 pulau di situ Pak. Itu akan didesain menjadi tempat hiburan. Dan saya siapkan nanti 50 kapal speedboat yang berkekuatan cepat. Jadi berkekuatan kuda, mesinnya 2 PK. Kemudian untuk ditempatkan di jembatan 4 di Palu, itu untuk mengangkut masyarakat Kota Palu pergi makan di warung makan terapung dan di kulinerin. Begitu Pak. Ini yang saya mau ke laut, perahu-perahu kecil untuk pergi ke warung-warung yang sekitar 4.000 warung itu di depan-depan Pakau itu. Jadi dibangun di atas laut, nanti ditancap, lalu nanti dimeret dengan ini, baru nanti main sampah, baru mencari warung. Nanti dia duduk secara sarasen di situ untuk menikmati bagaimana indahnya, bagaimana hebatnya makanan
khas daerah itu. Lalu setelah itu dia menikmati lagi hiburan di 2 pulau itu Bapak. Kemudian dalam 100 hari juga saya menghadap sama Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan sudah menjanjikan sama saya dalam waktu singkat ini pelabuhan Donggala akan dikembalikan ke posisinya semula seperti pelabuhan yang dulu pernah mendunia, yaitu pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang. Kalau sudah pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang semua sudah kembali ke Donggala sesuai dengan arahan Kementerian Perhubungan ketika saya beraudiens berkunjung di kementerian itu dalam waktu singkat, maka tambah ramai Donggala. Dan Donggala ini Bapak Ibu, kemarin dari Makassar saya undang untuk mendesain Donggala kota, membongkar semua itu aspal, ganti dengan beton, lalu kemudian jalan got itu akan diganti, didesain sedemikian rupa sehingga di atas got itu ada taman. Karena itu menjadikan Donggala. Kota ini kecil Pak, makanya akan dijadikan kota cantik di situ. Kemudian pelabuhan kembali, kapal-kapal dulu Bel Abe itu seperti lagu yang dinyanyikan tadi itu Bapak. Itu tinggal kenangan lagu itu. Sesungguhnya kita mau kembalikan lagi kapal itu dalam bentuk yang lain namanya, tetapi itulah kondisi Donggala ke depan ini. Sehingga insya Allah tahun 2015 sekitar 50% atau 55% APBD Donggala ini saya konsentrasikan Donggala kota sehingga nampak pembangunan kita. Jadi mungkin hanya sekian persen ke Pantai Barat dulu, ke Lalundu ke ini juga sekian persen, tapi yang paling utama adalah saya mau merubah untuk Donggala kota dulu dengan menjadikan kota seperti itu. Lalu direklamasi masyarakat yang ada di pantai, mulai dari Loli Oge, Loli Pesua, Loli Dondo, Loli Salura, itu yang utama Loli Salura dan Loli Pesua dulu itu dikasih naik ke atas, kayak itu sudah parah. Saya lihat itu masyarakat sudah nasofu semua Bapak akibat karena tambang. Itu nanti akan saya perintahkan kepada tambang mismes, dia bikinkan pemukiman baru di atas, lalu kemudian masyarakat rumah-rumahnya dibawa ke atas, kemudian dibangun fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, dan tempat hiburan di atas. Itu yang saya minta pertambangan. Pada berikutnya kita akan bentuk buat yang namanya MOU. Buat yang MOU nanti antara Pak Hasan dan Ibu hukum nanti buatkan MOU. Kita meminta menempatkan mahasiswa KKN tidak terpecah. Misalnya 200 orang atau 300 orang kita minta khusus untuk Kecamatan Banawa Tengah, khusus untuk Kecamatan Banawa Induk. Kita mulai dari Loli sampai Donggala kota. Angkatan berikutnya kita pacu lagi 1 kali untuk Banawa itu, sehingga sampai 2 kali dalam satu kecamatan, sehingga nampak perubahan. Hanya permintaan saya, kalau 2 bulan waktunya KKN, ditambah 1 bulan menjadi 3 bulan. Nanti 1 bulannya pemerintah daerah yang biayai. Kami akan menyiapkan untuk bahan-bahan yang disiapkan, kayu, papan nama, untuk data dan segala macam. Yang Bapak bawa dari sana ini, kami semua menyiapkan fisik-fisiknya. Sehingga kerjasama ini saya minta kita bersama-sama betul-betul, sehingga dengan KKN Donggala akan berubah seperti apa yang diamanatkan dalam surat Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib ini kecuali kita sendiri yang merubahnya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan selamat datang dan mohon maaf jika ada kekurangan yang ada pada kami. Sudah ini bersama masyarakat sekitar 15 menit. Sesuai dengan permintaan masyarakat dan Bapak Camat Kepala Wilayah Kecamatan Banawa Tengah. Oleh karena itu Bapak Rektor bersedia untuk berdialog langsung dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tentu waktu yang diberikan ini limitnya cukup singkat. Oleh karena itu pertanyaan nanti yang kami arahkan berkenaan dengan keberadaan Universitas Tadulako sebagai milik masyarakat dan sumber daya manusia, kemudian dalam bidang pendidikan, usia maupun penjenjangan, termasuk bagaimana Bapak dan Ibu sekalian ya dari desa mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, dengan hormat kami sebut namanya Dr. Andos
Asmanasa SH, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Donggala, yang saya hormati Rektor Universitas Adulaku. Ya, baiklah, kami dari Kepala Desa Limoro atas nama Kasim Lajaru, Sarjana Hukum. Adapun apa yang kami minta dengan KKN beberapa hari yang lalu, ada penjemputan di kantor camat bahwa ada saran-saran. Kebetulan kami diberikan dialog sebelum penempatan atau kami bawa ke rumah-rumah. Saran kami yaitu kalau bisa Bapak Rektor memberikan satu motivasi, memberikan satu ruang kepada kami, kalau bisa adik-adik KKN ini dibuatkan satu mes untuk penampungan mereka untuk KKN. Itu saran kami. Di sini tentu ada, kenapa ada saran? Ada saran itu berarti ada kesulitan, sehingga ada saran. Itu bukan kesulitan mengenai bahwa tidak ada rumah, ada rumah. Sehingga UNES barangkali dimintakan dana untuk mahasiswa. Kalau memang tidak ada perhatian pemerintah untuk membuat satu mes, itulah saran kami. Sehingga kami dimintakan untuk memberikan satu pertemuan ini tepat sekali di Kecamatan Banawa Tengah, dengan harapan kalau bisa apa solusinya nanti. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elim Pali, Kepala Desa Mekar Baru. Yang perlu saya sampaikan pada Rektor yaitu pertama adalah ujian masuk sekolah atau ujian UMPTN, ya, ujian masuk pada Universitas Bapak itu sangat sulit bagi kami. Oleh sebab itu kami mohon agar supaya anak-anak kami yang ada di Kecamatan Banawa kiranya dapat diprioritaskan. Satu. Yang kedua, kepada Bapak Bupati, karena sulitnya anak-anak ekonomi lemah, tentu menyiapkan motor kalau pergi kuliah. Oleh sebab itu, melalui tempat ini, kami mohon kepada Bupati kiranya dapat dibangunkan asrama mahasiswa pada khususnya Kecamatan Banawa Tengah. Ya, dibangunkan asrama mahasiswa untuk anak-anak kami di sini karena ekonomi Kecamatan Banawa Tengah memang lemah atau ekonomi orang miskin banyak di sini. Kedua, ada ayat mengatakan, mana sudah Bupati tadi? Kami sampaikan, ya, kami sebagai kepala desa, saya melihat selama apabila kepala desa dilepaskan mengabdi 6 tahun lamanya, kami hanya menerima terima kasih Bapak Kepala Desa yang telah mengabdi selama 6 tahun. Itu yang kami terima, ya. Tapi kita melihat pada DPR yang akan dilepas nanti berapa diberikan pesangon pada mereka. Bapak Bupati apabila lepas dari jabatan berapa pesangon diberikan, tapi kami apa? Tidak ada apa-apa. Inilah yang pahit bagi kami. Tapi akan saya sampaikan, kami mohon diberikan pesangon atau uang pelepasan karena pengabdian kami selama 6 tahun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana kami sampaikan kepada Pak Rektor bahwa kalau bisa Banawa Tengah, Banawa Induk maupun Banawa Selatan untuk masuk ke perguruan tinggi ini, anak-anak kami kalau bisa di skala prioritas. Itu saja Pak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dijawab oleh Pak Bupati.
Baik, saya mulai dari Pak Kades Liboro, Pak Kasim Tajarus, Sarjana Hukum. Jadi untuk kepentingan fasilitas anak-anak KKN di suatu desa, pada prinsipnya Universitas Tadulako bisa membangun kalau dari dimensi keberadaan keuangan. Tetapi ini akan terkait dengan soal aset. Artinya kalau uang negara dikeluarkan oleh Universitas Tadulako lalu dibangun di luar kampus, maka ini memerlukan persyaratan-persyaratan. Yang pertama, tempat dibangun itu harus atas nama Universitas Tadulako, mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau dibangun di atas lahan pemerintah daerah Kabupaten Donggala, maka itu tidak diperkenankan. Namun demikian, tentu ada solusi lain. Mungkin bukan membangun, apakah kita kontrakkan untuk rentang waktu tertentu. Dan yang kedua, yang terpenting bahwa biarkan anak-anak kita ini merasakan penderitaan apa yang diderita di mana mereka berada. Karena itu mereka tidak boleh dimanja. Sudah terlalu manja tinggal di kota, itulah sebabnya mereka dilepas ke tempat di mana mereka harus mendapatkan bukan saja ilmu dan pengetahuan, tetapi juga soal pengalaman hidup. Jadi insya Allah anak-anak dari Tadulako ini tidak ada yang manja. Tadi Pak Bupati, beliau adalah sosok yang ditempa oleh tantangan dan akhirnya bisa berhasil. Jadi belajarlah untuk menderita, karena penderitaan adalah awal suatu kebahagiaan. Yang kedua dari Pak Kades Mekar Baru, untuk masuk di perguruan tinggi negeri ada 3 jalur yang bisa ditempuh oleh anak-anak kita. Yang pertama disebut seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini yang mendaftarkan adalah sekolahnya masing-masing. Memang sangat disayangkan, ini juga kami titipkan ke Pak Bupati, supaya Pak Bupati bisa memantau semua kepala sekolah SMA yang ada di Kabupaten Donggala. Di Sulawesi Tengah ada 400 lebih sekolah lanjutan tingkat atas. Tetapi yang mendaftarkan diri ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya kurang lebih 100 sekolah yang mendaftarkan diri ke dalam Pangkalan Data Siswa dan Sekolah atau PDSS. Sekolah yang tidak mendaftarkan siswanya ke dalam PDSS, maka yang bersangkutan tidak bisa mengikutkan lulusannya sebagai peserta seleksi nasional. Karena itu kepala sekolah yang tidak mendaftarkan sekolahnya maka perlu dievaluasi, karena ini akan menjadi dan membawa korban gagalnya anak-anak kita mengikuti SNMPTN. Sekali lagi, di Donggala tidak lebih dari 30 sekolah yang mendaftarkan diri pada PDSS. Ini adalah persyaratan. Kalau tidak mendaftarkan maka ada jalan berikutnya, yaitu SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini juga sifatnya nasional tetapi tidak gratis. Kalau SNMPTN pesertanya tidak membayar uang pendaftaran, sedangkan SBMPTN hanya membayar 100.000 untuk 1-3 pilihan program studi. Tapi itu seleksinya nasional. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Tesnya di Tadulako, mendaftarnya juga di Tadulako. Insya Allah putra putri terbaik dari Banawa dan Donggala pada umumnya kita akan bisa fasilitasi, sepanjang ada kemauan, keinginan, dan tentu belajar keras. Dan yang terakhir dari Pak Kades yang baju seragam tadi, juga kelihatannya pertanyaan serupa. Itulah jawaban kami sesuai dengan pertanyaan dari Bapak Kades Mekar Baru. Selebihnya itu akan dijawab oleh Pak Bupati, termasuk Bapak menjelang pensiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat saya setelah menjadi bupati, sebelum menjadi bupati, Mas, kenapa ini kepala desa puluhan tahun mengabdi, pernah setelah selesai tidak pernah dikasih sertifikat pun tidak, yang disampaikan lalu dapat terima kasih. Oh, numpain aja buang. Jadi
sudah masuk dalam perencanaan. Saya sudah sampaikan tadi Pak, dan sebelumnya sudah Januari lalu saya sudah sampaikan Pak Namrud, dana pelepasan kepala desa yang sudah purna itu kita siapkan. Di siapapun yang mau menjadi yang mau berhenti nanti kepala desa itu akan kita siapkan, dan ini akan saya buktikan pada hari ulang tahun Kabupaten Donggala. Karena nanti kesalahan. Kalau saya orangnya komitmen, serahkan itu Bapak punya. Mungkin tidak seperti apa yang Bapak harapkan, tetapi langkah awal sudah kita siapkan. Sedangkan gaji kepala desa saja saya sudah naikkan dari 300 lebih menjadi 1 juta lebih. Kemudian semua fasilitas. Kemarin saya serahkan motor 1 orang 1 Pak, kepala desa ini. Seperti itu. Apalagi memberikan uang pelepasan. Malah mereka setelah itu mereka mengatakan bahwa jadi begini Pak, masih bisa kita melakukan pemilihan dulu, ikut pemilihan kepala desa, boleh, tidak ada masalah. Yang penting apa? Dipilih lagi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, Pemda sudah insya Allah apa yang disampaikan oleh Kades tadi, ada 2 masjid yang akan kita bangun. Dan memang ini persoalan mereka itu kasihan juga kehidupan mereka. Saya masuk di tiap-tiap asrama mereka ini, yang asrama Banawa yang ada di Palu, pergi kosan, pergi, memang kasihan, mengerikan Pak. Ya memang betul Pak Rektor bilang tadi bahwa harus menderita dulu. Begitu juga yang dari Pantai Barat. Sehingga saya sudah memprogramkan ini melalui teman-teman di DPPKD, kemudian persetujuan dengan Dewan untuk kita mengalokasikan penyiapan lahan pembangunan asrama mahasiswa Pantai Barat di Banawa, di Donggala, di Palu, dan pembangunan asrama mahasiswa Banawa yang ada di Palu. Jadi itu yang kita harapkan ke depan. Tapi beri kesempatan, ini saya baru 3 bulan. Jadi beri kesempatan, 2015 itu yang pasti sudah saya siapkan untuk semua apa yang diminta, sehingga terkondisi mereka. Ini hanya mungkin kita akan menyiapkan lahan di dekat kampus itu, sehingga akan bergabung semua di sana. Prinsipnya pemerintah Kabupaten Donggala akan mengakses semua kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat yang ada di wilayah Donggala. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supervisi, mari sama-sama kita menundukkan kepala sambil berdoa. Semoga pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini 100 hari masa jabatan ini untuk membangun wilayah ini sehingga menempatkan Donggala menjadi kabupaten yang terbaik yang ada. Kurang meriah tepuk tangannya, tambah sekali lagi tepuk tangannya. Jangan
lagu dangdut. Kita joget sama-sama. Ya. Bulan bersinar lagi menunggu di ada lagi hati yang Nunggu